Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak Supri Muhyiddin dengan NIM 102 062 400 105. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas IS 0704. Saya akan presentasikan tugas UTS BAS data saya. Ya, oke, ini bab pertama ini ERD. Saya tentang buat ERD-nya. Pada bab ini menjelaskan tentang struktur data yang utama yang akan digunakan dalam sistem, yaitu ada entitas utama. eh, untuk pada bab ini menjelaskan tentang struktur data utama yang akan digunakan dalam sistem, yaitu entitas utama yang bentuk kerangka kerja database. Di sini ada enam entitas, yaitu pertama ada pasien, lanjut ada di transaksi, data transaksi, layanan, kategori layanan, dan unit. Nah, masing-masing entitas ini memiliki atribut-atribut. Di atribut pasien ini ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, sama nomor telepon. Selanjutnya di transaksi ini ada atributnya ada ID transaksi, selanjutnya ada ID pasien dan waktu transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi. Nah, sini ada di atributnya ada ID transaksi, ID layanan, jumlah sama subtotalnya. Selanjutnya ada layanan. Buat layanan ini ada atributnya ada ID layanan, nah, nama layanan dan biaya, ID kategori dan ID unit. Selanjutnya ada kategori layanan. Di sini ya, ada dua. Yang pertama ID kategori, yang kedua nama kategori. Selanjutnya ada yang terakhir ada unit. Di sini ada dua. Pertama ID unit, kedua nama unit. Eh, nah, di sini juga ada selanjutnya di sini ada penjelasan tentang RD saya. Di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat, nomor teleponnya. Pasien ini eh entitas, entitas pasien menyimpan data pasien rumah sakit beserta informasi kontaknya. Kedua ada kategori layanan. Eh, Kategori layanan ini menyimpan data jenis kategori layanan seperti rawat inap, obat, tindakan medis, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada unit. Untuk unit ini menyimpan data unit rumah sakit yang menyediakan layanan seperti apotek, rawat inap, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya ada nomor 4 ada layanan. Buat layanan ini, eh, dia ini menyimpan data layanan yang tersedia di rumah sakit seperti kamar rawat inap, tes darah, dan operasi, dan yang lain-lain juga. Yang nomor 5 ada transaksi. Sini dia menyimpan dat- data transaksi pembayaran atas layanan yang digunakan oleh pasien. Yang nomor 6 di sini ada detail transaksi. Detail transaksi ini menyimpan rincian layanan yang dibayar dalam suatu transaksi, karena satu transaksi bisa mencakup banyak layanan. Nah, selanjutnya di sini ada relasi. Pertama ada kategori layanan. Ya, di sini kategori layanan 105 yaitu NIM saya. Nah, kategori layanan ini dia berarti ke layanan. Nah, dia itu one to many. Jadi satu kategori ini bisa memiliki banyak layanan gitu. Nah, buat yang kedua ini layanan ke detail transaksi. Dia itu one to many. Satu layanan itu karena satu layanan itu bisa muncul di banyak detail transaksi. Nomor tiga ada transaksi ke detail transaksi. Dia ini one to many. Satu transaksi bisa memiliki banyak layanan. Nomor empat ada pasien ke transaksi. Nah, dia ini one to many juga. Satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Buat nomor lima ada unit dan layanan.
Lihat kayak layanan nih. One to many, satu unit bisa menyediakan banyak layanan atau satu unit bisa menyediakan banyak layanan. Lanjut di bab 2 ini hasil relasional model yang saya buat. Nah, jadi relasional model ini menjabarkan bentuk implementasi dari ERD yang telah saya buat ke dalam format tabel relasional. Jadi setiap entitas jadikan tabel dan setiap atribut menjadi kolom. Relational model juga memperlihatkan contoh data yang diinput pada masing-masing tabel. Contohnya tabel pasien 105 memuat data identitas pasien seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, buat tabel layanan menunjukkan berbagai layanan yang tersedia lengkap dengan biaya. Selanjutnya ada tabel layanan. Tabel layanan ini menunjukkan berbagai layanan yang tersedia lengkap dengan biaya. Kayak, selanjutnya ada kategori dan unit yang menyediakan layanan tersebut. Relasi antar tabel akan dihubungkan melalui primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Um, nah, di sini, nah contohnya seperti ini. Ini kalau yang sebelum di garis-garisin kayak gini. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh seperti ini. Di sini ada pasien ID, entitas pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan nota. Nah, ini contohnya sini ada pasien. Nah, sini ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan nota. Sini ada kategori, selanjutnya ada kategori, sini ada ID kategori, nama kategori. Nah, yang ketiga ini ada ID unit dan nama unit. Yang keempat ada layanan, sini ada ID layanan, nama layanan, biaya, ID kategori, dan ID unit. Buat yang kelima, sini ada transaksi. Sini ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Untuk detail transaksi, sini ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotalnya. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 ini DDL dan DML. Bab ini tuh berisi implementasi IRD dan relational model ke dalam bahasa SQL. Tuh, DDL digunakan untuk membuat struktur tabel pada database. Seperti sini ada create tabel pasien 105 gitu. Yang digunakan mendefinisikan atribut dan tipe datanya. Selain itu, DDL terdapat pula DML yang digunakan untuk mengisi data awal ke dalam tabel menggunakan insert, insert into, misalkan insert into pasien 105. Masukkan data pasien pada tabel pasien 105. Selanjutnya, hal ini penting juga untuk menguji suatu tabel yang rancang dan melihat apakah relasi antar eh, data berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Ya, ini untuk DDL-nya dan ini untuk DML-nya. Selanjutnya bab 4 ada normalisasi. Nah, di sini saya telah buat UNF, ada satu NF, dua NF, dan tiga NF-nya di bawah sini. Nah, buat UNF ini eh, dat- data di sini tuh masih memiliki atribut multi value ya, atau belum dalam bentuk atomik. Nah, buat di UNF ini data masih memiliki atribut multi value, eh, belum dalam bentuk atomik. Selanjutnya buat satu NF ini apa namanya? Setiap atribut hanya mengandung satu nilai atomik.
Selanjutnya buat 2NF, data dipisah berdasarkan ketergantungan sebagian terhadap primary key, seperti tabel pasien 105 dan tabel transaksi 105. Di sini kan dipisah. Nah, tuh. Ini udah kebagi semua. ID pasien, ya, di sini sudah terpisah ada tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, detail transaksi. Selanjutnya setelah diubah lagi ke 3NF, terakhir data disusun kembali agar tidak memiliki ketergantungan transitif. Misalnya informasi kategori. Nah, buat 3NF ini data disusun kembali agar tidak memiliki ketergantungan transitif. Misalnya informasi kategori dan unit dipisah dari tabelnya layanan dengan normalisasi ini. Database menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.